لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Barusan saja kita ruku', barusan saja kita sujud, barusan saja kita berdoa, memohon dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sejatinya hidup kita. Kita hidup untuk ibadah terus mati. Kita bukan hidup untuk nyari uang terus mati. Jamaah barakallahu fikum. Di kajian yang lalu kita telah bahas bahwa ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita perlu mengetahui bagaimana kepentingannya untuk kita belajar sirah nabawiyah. Kemudian kita sudah mempelajari di pembahasan kedua, di kajian kedua, yang kaitannya dengan bahwasanya asal usul orang Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu ada orang Arab yang sudah punah nasabnya, atau kalau di Indonesia mungkin kayak orang Aceh Pak ya, mukanya Arab tapi nggak diketahui nasabnya. Ada di Arab itu disebut al-Arabul Ba'idah, orang Arab nggak diketahui nasabnya. Kemudian ada namanya al-Arabul Aribah, orang Arab asli. Dan ada juga al-Arabu al-Musta'rabah, orang Arab yang diarabkan. Siapa orang Arab yang diarabkan? Anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab yang diarabkan. Kalau nasab beliau dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian ada 2 kabilah besar yang merujuk kepadanya seluruh orang Arab, yaitu Bani Qahtan dan Bani Adnan. Bani Adnan keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Adapun Bani Qahtan bukan keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, melainkan mereka adalah orang Arab asli yang disebut al-Arabu al-Aribah. Tapi ada pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari bahwa seluruh orang Arab meskipun Qahtan, mereka juga dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian pembahasan kali ini kita akan bahas yang kaitannya bagaimana keadaan orang-orang Arab secara agama mereka, politik, ekonomi, sosial dan akhlaknya orang Arab sebelum datangnya Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana keadaan agama mereka? Keadaan agama orang-orang Arab terdahulu, sebagian mereka beragama Nasrani, sebagian mereka beragama Yahudi, sebagian mereka beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut agama Al-Hanif. Kemudian sebagian mereka juga beragama dengan menyembah patung-patung. Bahkan mereka punya banyak patung, dan setiap kabilah punya patung sendiri. Ini kabilah punya patung sendiri. Dan kalau mau di kabilah ini kan ada rumah-rumah lagi. Yang punya rumah ini buat patung sendiri. Orang Arab di Mekah ada patung sekitar 360 patung kurang lebihnya. Ketika Fathul Makkah, ketika pembebasan kota Makkah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Membasmi patung-patung itu, membasmi kesyirikan itu. Dan disebutkan patung yang terbesar yang ada di kota Makkah itu patung Ilaf dan
Nailah. Dan ada cerita bahwa mereka berdua ini sebelumnya adalah orang yang berzina di dalam Ka'bah. Saking jahiliyahnya, karena mereka terlalu jahiliyah, sampai-sampai orang yang berzina di dalam Ka'bah dikutuk, kemudian dijadikan patung disembah sebagai lambang kecintaan. Jamaah barakallahu fikum, Bani Hudzail bin Mudrik memiliki patung bernama Suwa'. Ada Bani Kalb memiliki patung Tuhan bernama Wad atau Wud. Ada Bani Madhij punya patung bernama Yaguth. Dan ada Bani Khaywan punya patung bernama Ya'uq. Dan ada Bani Himyar punya patung bernama Nasr. Kemudian Khuza'ah dan Quraisy memiliki patung bernama Isaf dan juga Nailah. Dan memiliki patung besar bernama Al-Uzza. Jamaah barakallahu fikum, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abi Raja Al-Utaridi berkata, "Kunna na'budul hajar." Dahulu kami ini nyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kita nyembah batu, kemudian kita menemukan batu yang lebih bagus, ini Tuhan ini kita buang, kita sembah yang baru yang lebih bagus. Tuhan kok dibuang-buang. Kemudian fa idza lam najid hajaran, kalau kami enggak nemu batu yang bagus, jama'na juzwatan min turab. Kami kumpulkan itu seperti gunung dari pasir-pasir. Kemudian kami taruh di sebelahnya itu ada air susu kambing. Kemudian disembah. Umar bin Khattab pernah berkata, ketika beliau ketawa melihat kejahiliaannya Umar bin Khattab ketika masih di jahiliyah. Umar bin Khattab berkata, ketika ditanya, "Kenapa engkau ketawa wahai Umar bin Khattab?" "Iya, aku ingat dulu ketika aku jahiliyah, mau safar, gak punya Tuhan. Akhirnya aku buat Tuhan dari gandum. Ketika di perjalanan aku lapar, gandumnya aku makan. Tuhan kok dimakan." Jamaah barakallahu fikum, sebagian mereka berkata, kami tidak menyembah patung-patung itu, akan tetapi mereka bertawassul dengan patung-patung itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berkataannya. Hakikatnya mereka ini lebih mengutamakan patung-patung daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengikat hati mereka kepada patung-patung daripada mengikat hati mereka kepada As-Samad, Allah Subhanahu wa taala yang maha kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un." Sesungguhnya yang bisa jawab itu yang dengar. Patung bisa dengar. Bikin patung-patungan dari tanah liat bisa dengar. Kasih susu sebelahnya bisa dengar. Dari gandum bisa dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dengar itu yang hidup. Adapun yang mati akan Allah semuanya bangkitkan nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab. Jamaah barakallahu fikum. Adapun sebagian yang berada di agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi agama Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah banyak terubah. Tapi kalau kita di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kata Allah, wa inna lahu lahafizun. Allah jadikan ada orang-orang yang menjaga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga Al-Qur'an, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum, di antara yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam ada namanya Zaid bin Amr ibn Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini hidup di zaman jahiliyah, beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia tidak menyembelih sesuatu untuk patung. Zaid bin Amr bin Naufal tidak makan bangkai, tidak makan darah. Kemudian dia berkata dalam sebuah syair,
arabban wahidan am alfa rabbin adyanu idza tuqsimatil umuru azaltu allata wal uzza jami'an kadzalika yaf'alul jaldu saburu falal uzza adyanu wala ibnatayha wala sanamai bani amr azuru wala ghanaman adyanu wa kana rabban lana fid dahri idh hilmi yasiru. Sampai beliau berkata, walakin a'budur rahmana rabbi liyaghfira dhanbi rabbul ghafuru. Ini adalah sebuah syair yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Mereka mengungkapkan segala hal dengan syair. Dan Al-Quran datang untuk menentang kemampuan mereka dalam bersyair. Al-Quran lebih indah daripada syair. Kata Zaid bin Amr, satu Tuhan lebih baik atau 1000 Tuhan? Apakah kemudian urusan-urusan itu akan dibagi kepada Tuhan-Tuhan yang banyak? Tuhan ini ngurus air, Tuhan ini ngurus angin, Tuhan ini ngurus tanah. Satu Tuhan atau 1000 Tuhan yang lebih baik? Azaltul Lata wal Uzza jami'an, aku tinggalkan Al-Lata wal Uzza seluruhnya. Kadzalika yaf'alul jaldu saburu, seperti inilah yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh kakek kita Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Falal Uzza adyan wala ibnatayha wala sanamai bani amr azuru. Tidak ada Uzza yang lebih beragama, yang lebih baik disembah, ataupun tuhannya Bani Amr. Wala hubalan adyan wa kana rabban lana fid dahri idh hilmi yasiru. Tidak juga Ghanaman atau Hubal yang lebih pantas untuk diibadahi. Dan sesungguhnya Tuhan yang ada di seluruh waktu ini hanyalah satu Tuhan. Kata Zaid bin Amr ibn Nufail, walakin a'budur rahmana rabbi. Tapi aku hanya menyembah Ar-Rahman, dialah Tuhanku. Liyaghfira dhanbi rabbul ghafuru. Dialah Tuhan yang maha pengampun, yang mengampuni segala dosa-dosaku. Jamaah barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan bahwa dalam agama Nabi Ismail alaihi salam sudah dikenal nama Ar-Rahman dan nama Al-Ghafur, bahwasanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak semua orang Arab tahu dengan nama ini. Seperti kisahnya siapa? Suhail bin Amr. Ketika Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian apa kata Suhail bin Amr? Siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim? Tidak semua orang Arab tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib enggak mau nulis. Ketika Ali bin Abi Thalib enggak mau nulis, tidak mau menghapus, sampai-sampai Nabi SAW mau menghapusnya sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, tulislah bismikallahumma. Tulislah dengan menyebut nama Allah. Jamaah barakallahu fikum. Ada juga di antara yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Qus ibn Sa'idah al-Ibadi. Dia adalah orang yang pintar berbicara, orang yang hakim, orang yang berakal, orang yang memiliki keutamaan di antara kaumnya dan mengajak kepada tauhid. Siapa namanya? Qus ibn Sa'idah al-Ibadi. Qus ibn Sa'idah al-Ibadi, meskipun beliau berada di antara orang-orang Arab yang jahiliyah, tapi beliau tidak mau menyembah patung. Tetap hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qus bin Sa'idah al-Ibadi, beliau percaya bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Maka yaumul qiyamah kita ketahui sudah menjadi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan diyakini oleh orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah barakallahu fikum. Qus ibn Sa'idah berkata, sayu'lamu haqqun min hadzal wajh, wa asyara biyadihi ila Makkah. Qalu wa ma hadzal haqq? Qala rajulun min waladi Lu'ay bin Ghalib yad'ukum ila kalimatil ikhlas wa 'aisyil abad wa na'imin la yanfad, fa in da'akum fa ajibuh walau alimtu anni a'ishu ila mab'athihi lakuntu awwalu man yas'a ilayhi. Waqad adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata qabla al-bi'tsah. Qus ibn Sa'idah berkata, sungguh akan datang kebenaran dari arah ini, dan beliau menunjuk kepada Mekah. Kemudian orang-orang yang ada di sebelahnya berkata kepada Qus bin Sa'idah,
apa maksudmu kebenaran yang akan datang dari tempat ini, dari Mekah? Kata beliau, akan ada dari anaknya Lu'ay ibn Ghalib. Akan ada dari anaknya Lu'ay ibn Ghalib seseorang yang akan mengajak kepada hidup yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang mengajarkan kita untuk ikhlas, seluruh kebaikan, seluruh perbuatan hanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'imin la yanfad, dan juga sebuah kenikmatan yang tidak akan sirna. Surga Allah enggak akan sirna. Kalau makan di dunia sakit perut, di surga Allah enggak mungkin sakit perut. Fa in da'akum fa'ajibuhu. Kalau orang ini nanti datang, maka kalian semuanya ikutilah orang ini. Walau alimtu anni aish ila mab'athihi, kalaulah aku tahu nanti ketika beliau diutus aku ini masih hidup, maka aku akan ikut dengan orang ini. Dan Qus ibn Sa'idah masih hidup ketika Nabi SAW sudah lahir, tapi sebelum beliau diutus. Dan beliau adalah Ahlul Hanif, dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, meyakini akan datangnya seorang nabi dari Quraisy. Jamaah barakallahu fikum. Ini yang pertama, keadaan agama orang Arab. Orang Arab itu ada yang agamanya apa? Nasrani. Kedua, Yahudi. Dan ketiga, sebagiannya beragama Al-Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian keadaan politiknya orang Arab. Keadaan politik orang Arab itu terbagi menjadi dua. Ada orang Arab Badui, ada juga orang Arab yang di kota. Orang Arab Badui ini pindah-pindah. Orang-orang Arab, mereka itu gak punya kemudian kerajaan yang besar. Setiap kabilah memimpin dirinya sendiri. Setiap kabilah memimpin dirinya sendiri. Meskipun kemudian ada kerajaan yang besar di Arab, tapi di bawahannya itu nggak mau diatur sama atasannya. Dan mohon maaf, katanya orang Arab sampai sekarang ya kayak gitu. Jamaah barakallahu fikum. Ini meskipun saya turunan Arab, tapi saya mengakui ini memang saya di Arab 4 tahun saya lihat. Gak ada namanya taat sama omongan atasan. Setiap orang punya omongan sendiri. Saya bilang, mudir kamu, atasan kamu bilang begini. Enggak, saya bilang begini. Oh ya, memang sudah dari dulu seperti ini. Jamaah barakallahu fikum. Yang menjadi politiknya orang Arab itu adalah politik darah. Politik seduluran, politik sedarah. Jadi setiap kabilah itu kan satu darah. Satu darah memiliki caranya sendiri untuk berpolitik. Nanti kabilah yang lain punya caranya sendiri. Dan mereka banyak perjanjian-perjanjian antara kabilah-kabilah kecil. Sudah seperti negara-negara besar. Karena mereka nggak mau diatur sama yang lain. Sampai pun di zaman setelah jahiliyah, ketika Islam itu lemah, ketika kerajaan Islam itu lemah, kembali seperti jahiliyah. Disebutkan di zaman dinasti Utsmani itu banyak kerajaan-kerajaan. Ketika setelah Muhammad Al-Fatih menang, dinasti Utsmani kuat. Kemudian setelah itu melemah dinasti Utsmani, sama seperti dinasti-dinasti yang lainnya. Dinasti Umayyah kuat, turun lemah. Dinasti siapa lagi? Abbasiyah kuat, turun lagi. Seperti gunung grafiknya. Sama seperti dinasti Utsmani. Ketika dinasti Utsmani ini lemah, maka setiap kabilah memimpin orang-orangnya sendiri. Tidak kemudian kabilah itu taat. Di Arab Saudi, sekarang Arab Saudi, itu ada banyak puluhan atau ratusan kabilah yang mereka berdiri sendiri, tidak tunduk kepada dinasti Utsmani. Sama juga di Yaman, di Qatar, di seluruh tempat di Arab. Jamaah barakallahu fikum. Mereka punya aturan-aturan sendiri.
Di antara aturan-aturan mereka, ada aturan dengan kata yang sama tapi dengan makna yang berbeda. Mereka itu punya peribahasa. Orang Arab punya peribahasa. Peribahasanya orang Arab di zaman jahiliyah, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, benar salah tolongan, pokok saudaramu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang madlum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang zalim kita paham, maaf, kalau yang madlum dizalimi kita paham, kita tolong dia supaya nggak dizalimi. Tapi bagaimana dengan yang zalim ya Rasulullah? Karena orang-orang Arab sahabat ketika itu pahamnya apa? Pokok dulurmu tolongan. Gak ngurus benar, gak ngurus salah. Ketika Nabi mengucapkan peribahasa ini, orang-orang Arab bingung. Loh, apakah ajaran Islam sama kayak jahiliyah yang dulu? Kata Nabi, tidak. Maksudnya adalah apa? Yang zalim ambil tangannya, tahan dia supaya tidak berbuat zalim. Yang terzalimi tolong dia, lerai dia supaya tidak terzalimi. Ya, ini peribahasanya orang Arab. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dalam orang-orang Arab itu ada namanya Raisul Qabilah, ada ketua kabilah. Nah, ketua kabilah ini punya aturan-aturan sendiri. Di antara aturannya luar biasa. Dia punya al-mirba'. Al-mirba' itu artinya seperempat ghanimah milik ketuanya. Kalau dalam Islam berapa? Bukan seperempat, khumus, 1/5. Itu pun 1/5 gak hanya untuk Rasulullah, tapi untuk ahlul bait, untuk fuqara, untuk masakin, 1/5. Ini 1/4 khusus untuk Raisul Qabilah, untuk ketua kabilah. Kemudian mereka punya istilah namanya as-safaya. Safaya ini ketua itu milih, bukan dipilihkan. Milih yang terbagus yang dia inginkan, itu yang dia ambil. Jadi bukan 1/4 kemudian ada yang jelek, ada yang bagus, enggak. Dia milih sendiri, mau yang bagus semua ambil. Kemudian mereka punya juga namanya an-nasyitah. An-nasyitah itu artinya kalau terjadi kekalahan sebelum perang, berarti seluruh ghanimah itu milik ketua kaum, milik ketua kabilah. Gak ada dibagi-bagi, semuanya milik ketua. Kemudian ada namanya al-fudul atau al-fadul. Naam. Al-fadul ini juga maksudnya adalah tidak menerima dibagi-bagi. Apa kata ketuanya? Oleh karenanya orang Arab berkata, kalau Raisul Qabilah ini lakal mirba'u fina wasafaya wa hukmuka wan nasyita wal fudulu. Luar biasa. Jadi ketua kabilahnya orang Arab untung 100% atau 1000%. Tapi jadi ketuanya orang Arab itu memiliki kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban-kewajiban mereka adalah seperti harus jadi orang yang terdepan, yang paling baik kalau ada yang membutuhkan. Kalau ada kabilahnya yang membutuhkan, rais kabilah ini harus bantu. Kalau enggak bantu, diboikot nih rais kabilah ini. Di balik hak itu ada kewajiban. Dan juga di antara kewajibannya, kalau ada perang harus paling depan. Kalau dia paling belakang nggak dapat hak-hak yang tadi. Oh, dia dapat 1/4, dia milih sendiri. Kalau nggak jadi perang semua harta rampasan milik dia, itu jadi hak dia. Kalau dia ketika perang berani ada di depan. Kalau dia di belakang nggak dapat hak-hak ini. Ya. Ini politiknya orang Arab di zaman jahiliyah. Kemudian di antara kewajibannya adalah untuk islah antara kabilah-kabilah, karena banyak sekali peperangan-peperangan yang gak jelas sebabnya. Sebabnya remeh jadi perang kabilah, bertahun-tahun, puluhan tahun. Hanya sebabnya lomba berkuda, hanya sebabnya urusan
naruh unta di mana, rebutan tempat naruh unta, perang puluhan tahun. Nah, tugasnya rais kabilah ini apa? Islah, untuk menjadi penengah dan untuk menjadi muslih di antara dua kabilah. Jamaah barakallahu fikum. Jadi politik orang Arab zaman dahulu, mereka itu lebih suka mereka itu lebih suka punya sedikit tapi berkuasa daripada punya banyak tapi di bawah. Oleh karenanya setiap kabilah lebih baik menyendiri meskipun miskin daripada berada di bawahnya kabilah lain tapi kaya. Di bawah kabilah kaya minta, wahai rais, wahai pemimpin, tapi kepada kabilah lain ini hina bagi mereka dan mereka enggak mau. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan keadaan ekonomi orang-orang Arab. Orang-orang Arab memiliki ekonomi mereka itu ada yang berkebun, ada yang berternak, ada juga yang berjualan. Kalau orang-orang Badui biasanya mereka berternak. Kalau orang-orang di kota mereka biasanya berkebun. Adapun dalam ekonomi mereka membuat, mereka ini nggak bisa buat apapun. Orang Arab itu nggak bisa buat apapun, tapi orang Arab kaya-kaya ketika itu. Kenapa? Mereka nggak bisa buat, tapi mereka bisa beli dari si pabrik dijual ke tempat lain. Rihlatas syita'i was-saif. Beli dari Yaman apa dijual ke Mekah, beli dari Yaman apa dijual ke Syam, beli apa dari Syam dijual ke Yaman. Tapi mereka buat itu nggak bisa. Sampai-sampai orang Arab ketika mau bangun Ka'bah jamaah cuman kotak, bangunan kotak. Mereka ini yang bangunkan siapa? Orang Mesir yang selamat dari ombak, kemudian ditemukan sama orang-orang Arab dari Laut Jeddah. Ketika mereka mau bangun, siapa yang bangun? Orang Mesir. Lah Arab itu nggak ada yang bisa buat. Saking nggak bisanya bikin baduinya orang Arab ketika itu. Jamaah barakallahu fikum. Orang-orang Yaman itu terkenal dengan jual belinya. Sampai-sampai mereka dari zaman jahiliyah, mereka terkenal dengan jual beli internasional. Bukan cuman sampai ke Syam, tapi mereka sampai kemana-mana. Makanya orang Yaman itu di mana-mana ada. Orang Yaman dari dulu sampai sekarang sukanya itu kerja di mana-mana. Sampai ke Indonesia, sampai kemana. Kalau Yaman dari Hadramut banyak ke Indonesia, banyak ke Malaysia. Tapi Yaman dari Sun'a itu banyak ke Afrika. Jadi di Afrika itu banyak sekali orang-orang Arab. Di Tanzania, kalau ini Masjid Bahmuda, di Tanzania itu ada Masjid Baktir. Ya, bayangkan jamaah. Jadi Baktir ini ada yang ke Jember, ada yang ke Tanzania, jauh. Tapi begitulah orang-orang Arab Yaman terkenal dengan jual belinya sampai mancanegara. Sebelum Islam mereka hanya jual beli. Setelah Islam mereka membawa dakwah Islam. Kemudian jamaah barakallahu fikum, orang-orang Arab zaman dahulu juga suka transaksi dengan riba. Sampai-sampai kalau misalnya sekarang ribanya itu kalau di OJK berapa? 1%, 2%. Tapi orang Arab zaman dahulu disebutkan kalau riba lebih dari 100%.
ngutang bayarnya lebih dari 100%. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang kaitannya dengan keadaan sosial orang-orang Arab. Keadaan sosial, sebelum keadaan sosial, juga orang-orang Arab di zaman dahulu kaitannya dengan ekonomi, mereka itu jualan. Yang mereka jualan, mereka itu punya pasar-pasar, terutama yang ada di Hijaz, mereka punya pasar namanya Ukadh, ada Majinnah, ada Dzulmijaz. Dan sebagian ahlu tarikh menyebutkan mereka itu berada di Suq Ukadh di bulan Dzulqa'dah. Kapan bulan Dzulqa'dah itu? Habis Ramadan bulan apa? Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ada ibadah apa? Haji atau kurban. Ya. Nah, di bulan Dzulqa'dah mereka ini berada di pasar namanya Ukadh. Kemudian setelah selesai Dzulqa'dah, mereka pergi di pasar namanya Majinnah. Jadi tanggal 1 sampai 20 di Suq Ukadh, tanggal 21 sampai beberapa hari mereka ada di suq namanya, di pasar namanya Majinnah. Dan ketika mereka melihat hilal Dzulhijjah, maka mereka berjualan di Dzulmajaz sampai 8 hari. Kemudian di hari ke-9 mereka ke Arafah. Ketika di Arafah mereka mengharamkan jual beli. Ya, ibadah. Tapi kemudian datang Islam, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin." Ayat ini menjelaskan boleh jual beli ketika haji. Ya. Nah, terkadang mereka bagus mengkultuskan di hari Arafat itu, di hari haji itu, tapi ternyata syariat yang benar itu boleh untuk jual beli di ketika haji. Ya. Oleh karenanya di musim haji itu, terutama dahulu disebutkan banyak sekali yang jualan. Dulu, ceritanya dulu kalau haji setelah turunnya ayat ini, ya, dan di musimnya, di zamannya orang Arab itu orang-orang jualan. Tapi kalau sekarang hampir gak ada yang jualan. Ada sedikit yang jualan di haji. Kenapa? Subhanallah, kalau sekarang banyak makanan di mana-mana sedekahnya orang Arab. Makanya orang Arab itu kalau sedekah zakat, ya, ada berapa madhab yang terkenal? 4 madhab. 3 madhab, madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan zakat itu nggak boleh dikeluarkan untuk orang haji. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, zakat itu boleh dikeluarkan untuk orang haji dan disebut dalam sabil. Oleh karenanya zakat dan pemberian di Arab itu, di Mekah itu disebut dengan sabil. Padahal yang dipahami oleh 3 madhab, sabil itu artinya adalah orang kalau bepergian kemudian mau melanjutkan perjalanannya, nggak punya bekal, nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya karcis, nggak punya tiket, nggak punya etol sekarang. Itu sabil yang dipahami 3 madhab. Tapi sabil yang dipahami oleh madhab Hanabilah, kalau orang haji itu mereka sabil dan mereka boleh dikasih uang zakat. Makanya sekarang, ya, ketika madhabnya Arab di Mekah sekarang madhabnya Hanabilah, yang jualan itu sedikit, tapi kontainer-kontainer yang bagikan makanan gratis di mana-mana, sampai nolak-nolak jamaah. Saya di sana itu sudah makan, dipaksa untuk makan. Lagi duduk, kan mabit, bermalam di Mina. Lagi duduk di pinggir jalan karena nggak bayar tenda, kan? Bayar tenda mahal jamaah, mahasiswa miskin, ya. Jadi mabitnya di pinggir jalan. Itu yang bagikan makanan itu sampai nolak-nolak. Lagi makan ditaruh makanan lagi. Iya. Karena memang zakatnya orang Arab kaya-kaya dikeluarkan di waktu haji. Jamaah barakallahu fikum,
Kemudian bagaimana dengan keadaan sosial orang-orang Arab di zaman jahiliyah? Keadaan sosial mereka, orang-orang Arab ini sangat merasa mulia dengan nasab dan juga apa yang telah diperoleh oleh nasab-nasab mereka. Oh, kakek saya sedekahnya begini, kakek saya sejarahnya begini, kakek saya ulama, kakek saya dai, kakek saya orang kaya raya, kakek saya. Nasab kakeknya, hasab hasil yang telah diperbuat oleh kakeknya. Dan itu sampai sekarang orang Arab itu bangga dengan nasabnya. Saya di Arab itu kalau naik taksi, mereka bilang, oh saya dari Bani Fulan, keturunannya sahabat Fulan. Saya dari Bani Fulan, keturunannya sahabat Fulan. Mereka bangga dengan nasabnya. Orang Arab itu punya kitab nasab sampai sekarang. Jadi ini turun-temurun. Sampai sekarang ada kitab nasab. Ini bah muda kalau dicari nasabnya ketemu sampai siapa. Ada kitabnya jamaah. Dan saya tahu Baktir sampai siapa nasabnya. Siapa yang, dan karena memang ini adat ya. Selain nasab juga hasab. Apa yang telah diperbuat. Saya tahu siapa Baktir yang pernah menulis kitab. Karena di kitab itu disebutkan ada ulama Baktir di tahun sekian nulis kitab ini. Dalam kitab nasabnya. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Berbangga dengan jati diri kita itu harus, tapi nggak berlebihan. Ya, jangan malu jadi orang Jawa, jangan malu jadi orang Arab. Kalau saya ini terus terang agak malu tapi jamaah. Karena kalau saya di sini dari kecil saya masih SD naik LIN itu orang Arab ya, iya. Keturunan Arab, iya. Saya nyampe di Arab orang Indonesia ya, iya. Saya ini orang Arab apa orang Indo kan bingung. Kemudian intinya itu jamaah, jangan merasa malu dengan asal usul kita. Terkadang orang Indonesia malu. Tapi sudah seperti itulah, apa namanya? Ya kodrat dunia kita ya, orang Indonesia. Antum tahu Hotel Fairmont jamaah, hotel yang paling besar. Hotel yang paling besar ada di Mekah yang ada jamnya itu, yang di tengah. Ya sudah nasibnya orang Indonesia. Kalau ada orang Eropa masuk, langsung masuk. Orang Indonesia suruh menunjukkan kartunya dulu. Tapi jangan terus ngaku-ngaku orang Eropa, tetap kita ini pesek. Ya sudah, bismillah. Ketika itu saya sempat agak, ya Allah, sebeginikah kita gitu kan. Tapi ya sudah, bismillah. Kartu, tetap saya mulia dengan warga negara saya. Saya mulia dengan Indonesia. Saya mulia haji, umrah pakai sarung, pakai songkok. Jadi kalau orangnya pakai jubahnya bagus, langsung masuk ke Hotel Fairmont. Kalau pakai sarung, pakai songkok, gak bawa kartu, jangan naik. Kemudian sosialnya orang Arab yang kedua yaitu adalah mereka itu merasa bangga dengan syair. Oleh karenanya mereka itu berlomba-lomba dengan syair. Karena syair suatu kaum bisa mulia. Karena syair suatu kaum bisa hina. Dan itu sampai sekarang jamaah. Saya punya teman-teman itu yang suka nulis syair. Kalau saya lihat status mereka WhatsApp itu syair terbaru. Iya, nulis syair, iya. Dan memahami syair itu sangat-sangatlah indah. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu dinasihati oleh gurunya agar meninggalkan syair dan mempelajari ilmu agama. Karena kalau sudah belajar syair, melalaikan yang lainnya. Yang dimaksud dengan syair di sini bukan lagu dan nyanyian, tapi kata-kata yang disusun dengan sangat indah. Ada syair sekarang berkata dengan kata yang sangat indah. Taral hamamata yatiru fis sama'i baina rassasatain. Engkau di Palestina melihat ada burung dara yang terbang di antara dua peluru. Tapi kata-katanya itu bagus.
Tapi subhanallah, jadi Al-Quran ini datang untuk mengalahkan syair. Siapa yang tahu bahwasanya Al-Quran itu lebih baik dari syair? Kalau sudah ngerti syair. Kalau belum ngerti syair, katanya Quran lebih bagus dari syair, katanya. Kenapa? Belum paham syair. Paham bahasa Arab pun kalau belum ngerti syair, belum ngerti bahwasanya Quran ini mengalahkan syair. Kok bisa? Qul huwallahu ahad. Kata-katanya itu yang Allah pilih itu kok bisa sebagus dan seindah itu? Kenapa bukan dengan kata-kata yang lain? Pilihan katanya. Kalau maknanya masih mudah, tapi pilihan katanya. Bagaimana merakit kata-kata itu menjadi sangat indah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian status sosial wanita bagi orang-orang Arab jahiliyah. Wanita itu seperti hal-hal yang bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat bagi mereka. Wanita di zaman jahiliyah tidak mendapatkan warisan. Wanita di zaman jahiliyah bisa dinikahi oleh saudara ipar terbesar, kapanpun dia mau. Wanita di zaman jahiliyah bisa dilarang menikah oleh saudara ipar. Apa urusannya saudara ipar sama wanita? Tapi sebegitu rendah wanita di zaman jahiliyah, sampai-sampai diatur sama saudara ipar. Kalau ipar mau, iparlah yang menikahi saudara ipar. Menikahi wanita itu. Kalau nggak mau, dia tunda. Dia carikan wanita lain. Kalau dia mau, dia jual. Kalau dia mau, dia jadikan pembantu di rumahnya. Sehina itu wanita di zaman jahiliyah. Jadi kalau dikatakan Islam itu gak moderat, mengangkat derajat wanita, salah. Justru Islam itu menempatkan wanita pada tempatnya, memuliakan wanita sesuai dengan kodratnya. Wanita mendapatkan warisan. Wanita itu menikah harus dengan ridhonya wanita kalau dia itu janda. Wanita itu kalau perawan boleh dinikahkan terserah, tapi hanya bapaknya yang boleh menikahkan terserah. Gak boleh saudaranya terserah menikahkan saudarinya. Gak boleh iparnya apalagi terserah menikahkan menikahkan saudarinya. Perhatikan jamaah. Arab zaman dahulu, saudara ipar terserah ngapain si perempuan. Iya. Kalau dalam Islam ada terkadang orang mengatakan paksaan. Enggak paksaan. Apa itu paksaan maksud saya? Bapak boleh memaksa anak perempuan untuk menikah. Terkadang kan kita merasa, wah, kok memaksa bapak? Dalam Islam enggak seperti itu jamaah. Dalam Islam hanya bapak yang boleh memaksa anak. Sedangkan dulu di jahiliyah saudara ipar yang maksa iparnya untuk menikah, bahkan dijual. Kalau dalam Islam hanya bapak yang boleh memaksa anak kandungnya untuk menikah dengan siapa? Kenapa? Karena sejatinya seorang bapak itu tidak akan rela memberikan anak putrinya kepada orang lain kecuali yang ia ridhoi, kecuali yang ia sayangi. Betul nggak? Bapak lebih memilih untuk menolak lamaran-lamaran laki-laki yang nggak jelas demi anak wanitanya selamat. Beda sama saudara kandung. Merasa terbebani punya saudari masih kecil tinggal di rumahnya. Iya enggak? Merasa terbebani kalau saudarinya yang kecil enggak nikah-nikah. Pokok ada laki ngelamar, kasihkan. Oleh karenanya dalam Islam, saudara kandung tidak memiliki hak memaksa saudari. Tapi bapak kandung punya hak untuk memaksa anak. Kalau anak ini apa jamaah? Perawan. Kalau dia janda, ats-tsayyibu ahaqqu binafsiha. Janda lebih berhak untuk memilih daripada siapapun meskipun bapaknya. Adil enggak Islam ini? Luar biasa. Naam jamaah, kita lanjutkan. Kemudian keadaan sosial wanita dan juga anak kecil
di zaman Arab dahulu, wanita dewasa, wanita kecil sama lelaki kecil itu nggak dapat warisan. Meskipun wanita dewasa tetap nggak dapat warisan. Ya. Yang dapat warisan itu hanyalah laki-laki yang dia itu bisa ikut jihad, yang dia itu bisa ikut perang, yang dia itu bisa menaiki kuda. Itu yang dapat warisan. Dan itu terjadi sampai di zaman Rasulullah SAW. Syariat Islam itu datangnya bagaimana? Dikit demi sedikit, gak langsung lengkap. Ya. Termasuk ketika Nabi SAW sudah diutus sebagai seorang nabi di Mekah, tetap wanita itu gak dapat warisan. Sampai di Madinah tetap gak dapat warisan. Sampai terjadi sebuah keadaan meninggal Aus bin Thabit. Ketika Aus bin Thabit meninggal, dia ini ahli warisnya siapa? Istri. Kemudian anak laki-laki masih kecil, 2 remaja wanita bertompel. Anaknya siapa? Aus bin Thabit. Punya 2 anak wanita, ada tompel di wajahnya. Kemudian datang sepupunya Aus bin Thabit, ngambil semua harta. Kata istrinya Aus bin Thabit, wahai sepupu suamiku, nikahilah 2 ponakanmu. Tompelan, gak mau. Akhirnya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku meninggal, aku istrinya. Aku punya anak kecil dari Aus bin Thabit, laki-laki. Aku punya 2 anak wanita yang sudah remaja waktunya nikah. Keadaannya wajahnya bertompel. Kemudian pamannya sepupu bapaknya datang mengambil seluruh hartanya, tidak menyisakan apapun untuk kita. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu dapat jatahnya, wanita juga dapat jatahnya. Dari yang meninggalkan mereka, bagi mereka ada warisannya. Mimma qalla minhu aw kathur. Ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak. Ya. Jamaah barakallahu fikum, saya ingin sedikit melenceng karena ini sangat penting yang kaitannya dengan warisan. Ya. Sedikit bahas warisan. Jadi dalam Islam itu laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Tapi ingat, di balik hak ada kewajiban. Ketika haknya punya 2 bagian, maka kewajibannya juga 2 bagian. Ya, kewajibannya juga 2 bagian. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang laki-laki dapat hak 2 bagian, kemudian dia punya ibu sakit, dia punya saudari sakit, punya saudari janda, punya saudari ditinggal oleh suaminya, nggak diurus sama suaminya, meskipun statusnya masih istri, maka yang wajib, bukan sunnah, bukan hendaknya, tapi yang wajib untuk mengurus ibu, wajib mengurus saudari adalah saudara, adalah anak laki-laki yang punya 2 hak dalam waris. Ini dalam Islam namanya aqilah. Betul? Sudah belajar aqilah? Dalam Islam namanya aqilah. Aqilah itu adalah yang membawa beban keluarga. Hukumnya wajib. Saya pernah membagikan ngitungkan warisan, datang keluarganya semuanya. Saya bilang, ibu dapatnya segini, mbak dapatnya segini, emas dapatnya double, lebih dari mbak apalagi dari ibu. Ibu paling sedikit dapatnya, thumun 1/8. Terus saya bilang, Pak, Mas, tapi kalau mbak sama ibu ada apa-apa, yang tanggung jawab sampean. Bapaknya si masnya ini, nggih. Istrinya, supaya nggak begitu jamaah, ngaji, belajar, supaya tahu hukumnya. Dalam Islam, ingat, di balik hak ada kewajiban, dan ini disebut aqilah, penanggung jawab keluarga. Dalam Islam itu ada namanya apa? Aqilah. Apa artinya?
penanggung jawab keluarga. Kemudian orang Arab zaman dahulu, mereka itu sampai-sampai juga menjual anak wanita, jamaah. Anaknya sampai dijual, anak wanita. Karena bagi mereka aib punya anak wanita. Ingat kisahnya Umar bin Khattab. Beliau pernah mengubur hidup-hidup anak wanitanya. Iya. Dan beliau menangis setelah masuk Islam, telah melakukan kejahatan ini. Tapi beliau melakukan itu ketika kapan? Masih jahiliyah. Dan orang ketika jahiliyah masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya dihapus. Jamaah barakallahu fikum. Bahkan wanita di zaman Arab itu sampai dipinjamkan ke beberapa, atau ditaruh di sebuah kamar, siapapun mau masuk, bayar. Anaknya sendiri, saudaranya sendiri. Karena tidak ada harganya wanita bagi orang Arab jahiliyah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kabar bahagia, punya anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, malah wajahnya jadi curam. Wa huwa kadhim, marah, emosi, punya anak wanita lucu marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia berusaha untuk menyembunyikan kabar dia punya anak wanita ini. Ayumsikuhu ala hudin am yadussuhu fit turab. Pilihannya dua. Tetap jaga tapi malu, atau kubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh betul bejat yang telah mereka buat hukum-hukum ini. Hukumnya bejat, hukumnya Arab jahiliyah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika anak wanita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu dibunuh? Anak enggak punya dosa, dibunuh sama bapaknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan kalian membunuh anak wanita karena takut miskin. Bahkan terkadang punya anak laki takut miskin dikasih nama buruk. Ada sahabat namanya Sahal ibn Sa'ad. Namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal artinya mudah, Sa'ad artinya bahagia. Dulu bapaknya kasih nama itu Huzn. Huzn ini artinya petaka kesedihan. Ketika Huzn masuk Islam, diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Sahal, kemudahan. Ya. Apa dosanya anak laki-laki baru lahir dikasih nama petaka? Jamaah barakallahu fikum. Tapi tidak semua orang Arab seperti itu. Tidak semua orang Arab seperti itu. Ada di antara kabilah-kabilah yang mereka tetap menyayangi anak wanita mereka, bangga dengan anak wanita mereka, sampai-sampai ada wanita yang menjadi pemimpin kaum yang dihormati. Kita tahu istri pertama Rasulullah SAW, wanita terhormat yang sampai-sampai laki-laki Arab meminang Khadijah radhiyallahu anha dan beliau tidak menerimanya. Dan bahkan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri dan cinta pertama baginda Rasulullah SAW. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian keadaan pernikahan orang Arab. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada 4 macam nikahnya orang Arab. Yang pertama, nikah sama seperti sekarang. Laki datang kepada bapak mertua, meminang, kemudian menikah, ada maharnya. Orang Arab jahiliyah dulu juga seperti itu, ya. Jadi seorang laki datang kepada bapak mertua dan ada maharnya. Kemudian nikah yang kedua, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu seorang wanita ketika dalam keadaan suci, kemudian ada istilahnya itu istibda'. Istilahnya istibda'. Jadi seorang suami ketika memiliki istri, dia haid. Setelah haid suci. Setelah suci kan gak mungkin hamil kecuali digauli. Maka seorang suami ini biar punya seorang anak yang tampan, kasihkan istrinya ke laki yang tampan.
Biar punya anak yang kuat, yang tulangnya besar, kasihkan istrinya sendiri kepada laki yang kuat. Ya. Kemudian gak disentuh istrinya sendiri sampai hamil. Kalau hamil, kemudian dia bersyukur istrinya hamil padahal dari anaknya orang lain. Kita lanjutkan dari hadisnya Aisyah sebentar. Kemudian pernikahan yang ketiga adalah wanita dimasukkan kepada satu kamar dan masuk ke kamar itu 3 sampai 10 orang. 3 sampai 10 orang. 3 sampai 10 orang ini semuanya menggauli satu wanita pada satu malam. Kemudian ketika hamil, wanita ini memilih, kamu bapaknya. Yang dipilih gak boleh nolak. Ya, nggak tahu yang menggauli yang pertama, yang ketiga, yang kelima, apa yang ke-10. Pokoknya ketika lahir, apa kata si wanita yang digauli pada malam itu 10 kali, 3 sampai 10 kali, kamu bapaknya. Ini nikah yang ketiga. Kemudian pernikahan yang keempatnya orang Arab itu bukan 3 sampai 10. Dan bukan pasti pada satu malam. Pada beberapa malam, beberapa laki jumlahnya masuk terserah, menggauli wanita ini. Kemudian ketika lahir, wanita ini memanggil ahlul qafah. Kita sudah pernah bahas ya ahlul qafah. Apa ahlul qafah itu? Yang dia bisa melihat seseorang dari jempolnya, ini anaknya siapa. Iya. Pernah dari jempolnya ini anaknya siapa. Jadi kemudian ketika anak ini lahir, dipanggilkan ahlul qafah, termasuk di Arab itu ada namanya Bani Mudlij. Bani Mudlij ini terkenal ahlul qafah. Jadi lihat jempol tahu ini anaknya siapa. Ya. Kemudian wanita ini memanggil ahlul qafah dan ditanya, ini lelaki-lelaki yang telah menggauliku di malam itu, sekarang ini jempolnya sama kayak siapa? Kalau ahlul qafah sudah mengatakan, ini jempolnya anak sama kayak lelaki yang ke-9, yang ke-10, yang ke-20, yang ke-50, harus menerima, tidak boleh menolak. Dan masih ada cara-cara pernikahan orang Arab yang lain yang itu diakui benar. Di antaranya ada kata Allah, wala muttakhidati akhdan. Jadi berselingkuh atau poliandri. Iya. Tapi dibiarkan sama orang Arab jahiliyah. Sebagian orang Arab jahiliyah ketika itu. Kemudian ada juga di zaman Arab ketika itu pernikahan yaitu tukar istri. Istrimu lebih cantik daripada istriku, misalnya. Ya. Maka saya mau istrimu, kamu pakai istri saya, karena istrimu lebih cantik, saya yang bayar. Tukeran istri dan bayar. Ya. Ini ada di zaman Arab jahiliyah, tapi tidak semua Arab. Ya. Ada orang-orang Arab yang baik, orang-orang Arab yang benar. Dan alhamdulillah jamaah, subhanallah, lihatlah bagaimana jahiliyahnya orang Arab zaman dahulu, kemudian dihapus kejahiliaan ini oleh Islam. Oleh karenanya Islam ini cahaya yang terang benderang. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.